Materi pelatihan perkoperasian, unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam memiliki landasan hukum tersendiri yang menjabarkan apa itu koperasi, beserta tuntunan mengenai standar operasional koperasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Koperasi sejatinya merupakan organisasi yang menjalankan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, atau anggotanya. Kegiatan simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh KSP atau USP. KSP dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder, dan USP dapat dibentuk oleh koperasi primer maupun koperasi sekunder. Usaha simpan pinjam oleh koperasi ini wajib memiliki visi, misi, dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Dalam mendirikan KSP maupun USP, semua wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 dokumen, yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam. Sedang pada KSP sekunder, syaratnya adalah didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi simpan pinjam. Lain halnya dengan KSP. USP koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya. USP koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari 15 juta rupiah didaftar pada buku registrasi koperasi. Dan selambat-lambatnya 1 tahun sudah harus mengajukan permohonan izin usaha. Apabila aset sudah mencapai sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah, USP dapat memisahkan diri menjadi KSP. Yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan koperasi, permohonan akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya, dan pengajuan perubahan anggaran dasar disertai tambahan lampiran sebagai berikut. Sedangkan untuk persyaratan izin usaha simpan pinjam adalah sebagai berikut. Penerbitan izin usaha simpan pinjam pada praktiknya akan diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan cakupan wilayah keanggotaan koperasi yang dimaksud. Calon anggota koperasi adalah orang atau badan hukum koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam AD dan ART. Calon anggota koperasi memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, tidak memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih sebagai pengurus, pengawas, serta tidak memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota koperasi lainnya. Wilayah keanggotaan KSP primer dan sekunder adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, KSP dan USP sejatinya dapat membuka jaringan simpan pinjam berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu,
dan kantor kas. Pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 tahun dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya. Sedangkan pembukaan kantor kas dapat dilakukan setelah KSP dan USP koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 6 bulan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 orang. Pembukaan kantor cabang sendiri harus memperoleh persetujuan dari menteri. Sedangkan pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas tidak diperlukan persetujuan menteri. Tetapi tetap harus dilaporkan kepada menteri paling lambat 1 bulan terhitung sejak pembukaan kantor. Adapun persyaratan untuk membuka jaringan tersebut, diperlukan persyaratan sebagai berikut. Sedangkan persyaratan membuka kantor kas adalah sebagai berikut. Adapun prosedur pembukaan jaringan tersebut adalah sebagai berikut. Dalam pengelolaannya, kegiatan ini dilakukan oleh pengurus dan dapat juga dilakukan oleh pengelola yang diangkat oleh pengurus, di mana dalam hal ini, pengelola bertanggung jawab secara langsung terhadap pengurus. Pengelola itu sendiri dapat berupa perorangan, badan usaha, atau badan hukum. Dan dalam melaksanakan pengelolaannya, pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan pengurus. Dalam hal pengelola adalah perorangan, maka ia wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut. Dalam hal pengelola adalah badan usaha, maka mereka wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut. Jika pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 orang, maka persyaratannya adalah sebagai berikut. Pengurus dan pengawas KSP dipilih dari dan oleh anggota koperasi, serta diangkat dalam rapat anggota. Sedang persyaratannya untuk menjadi pengurus dan pengawas adalah sebagai berikut. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengawas bertanggung jawab pada rapat tersebut. Pengurus dan pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat tersebut pula apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum. Pengawas dapat meminta bantuan jasa kantor akuntan publik atau kantor jasa audit untuk melakukan audit khusus. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola KSP dan USP koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota. Pengelola ini kemudian akan diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelola usaha simpan pinjam sekaligus bertanggung jawab kepada pengurus. Pada prakteknya, pengelola usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi peraturan perundang-undangan. Hubungan kerja antara pengelola USP dengan pengurus KSP adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit poin-poin sebagai berikut. Pada pelaksanaannya, koperasi memerlukan panduan mengenai beberapa hal. Inilah yang disebut Standar Operasional Manajemen atau SOM. SOM adalah panduan bagi pihak manajemen KSP dan USP koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya. Ruang lingkup SOM itu sendiri meliputi 3 bagian yang terdiri dari SOM kelembagaan, SOM usaha, dan SOM keuangan. Berikut adalah cakupan dari SOM kelembagaan. Berikut adalah cakupan dari SOM usaha. Dan terakhir, berikut adalah cakupan dari SOM keuangan. Sedangkan mengenai tata kelola keuangan koperasi, berikut adalah rinciannya. Tak hanya itu, diatur juga mengenai pengelolaan aset dan hutang seperti tercantum pada poin berikut.
Dalam menjalankan usahanya, pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Yang perlu diperhatikan dalam aspek permodalan adalah modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan. Setiap pembukaan jaringan pelayanan harus tersedia tambahan modal sendiri. Terakhir, antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang. Untuk menjaga kesehatan usahanya, KSP atau USP tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya. KSP dan USP juga sejatinya dapat menghimpun modal pinjaman melalui koperasi sebagai modal tidak tetap dari objek-objek berikut. Sedangkan untuk penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Modal usaha awal setiap pendiri KSP primer dan KSP sekunder dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambahkan dengan hibah. Modal ini semua dalam bentuk deposito pada bank pemerintah. Besaran dari modal usaha awal KSP primer adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk KSP sekunder adalah sebagai berikut. Modal usaha awal USP koperasi primer atau sekunder wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi dengan ketentuan sebagai berikut. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan atau anggotanya. Jika calon anggota dalam waktu paling lama 3 bulan telah melunasi simpanan pokok, maka ia harus menjadi anggota. Sejatinya, kegiatan usaha KSP dan USP adalah sebagai berikut. Dalam memberikan pinjaman, KSP dan USP wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman dan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi. KSP dan USP wajib mengutamakan pelayanan kepada anggota. Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya, maka calon anggota dapat dilayani. Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan. Dalam hal ini, pinjaman kepada anggota koperasi lain diberikan melalui koperasinya. Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi hal-hal sebagai berikut. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan USP. USP yang memiliki predikat penilaian kesehatan dalam pengawasan khusus akan dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya. KSP dan USP koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor real secara langsung. KSP sekunder dan koperasi sekunder yang memiliki USP juga dilarang memberikan jaminan kepada perorangan. Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan. Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan, tabungan masing-masing penyimpan, serta pinjaman yang disalurkan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses pengawasan, peradilan, perpajakan. Selain itu, pengurus dan pengelola wajib memberikan kesempatan dan memberikan bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk memeriksa buku, dokumen, dan berkas-berkas yang ada padanya dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh KSP dan USP koperasi. Koperasi juga diwajibkan memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor jaringan usaha. Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus, yang penetapannya akan dibahas pada rapat anggota. Rapat anggota juga akan menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman kepada anggotanya. Batas maksimum pinjaman ini juga berlaku bagi pinjaman kepada pengurus dan pengawas. Pelaksanaan pemberian pinjaman ini wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Salah satunya dengan cara menetapkan suku bunga pinjaman yang tepat yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. KSP dan USP koperasi wajib mengutamakan memenuhi kebutuhan anggotanya. Khusus untuk koperasi sekunder, ia dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung.
Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman, KSP dan USP dapat melakukan hal berikut. Menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembelian saham melalui pasar modal. Mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat melakukan hal berikut. KSP atau USP koperasi bersama KSP atau USP koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota. Dalam hal KSP dan USP koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP dilakukan oleh Menteri. Dan untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Pengawasan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap koperasi yang bersangkutan. Menteri juga mengatur tata cara dan ketentuan lainnya di pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dengan poin sebagai berikut. Pembinaan teknis usaha simpan pinjam dilakukan oleh kepala daerah setempat, sesuai dengan cakupan wilayah keanggotaannya. Menteri sejatinya dapat melakukan pemeriksaan terhadap KSP dan USP, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. KSP dan USP yang dimaksud wajib memberikan kesempatan bagi tim pemeriksa untuk memeriksa berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh KSP dan USP yang bersangkutan. Dalam hal KSP dan USP mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut. KSP dan USP dianggap mengalami kesulitan apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut. Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, KSP dan USP dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini. Tidak hanya memeriksa, Menteri juga wajib melakukan pembinaan berupa pengembangan iklim usaha kondusif, pemberian bimbingan, dan kemudahan perlindungan. Pengembangan iklim usaha yang kondusif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pemberian bimbingan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. Kemudahan dan perlindungan diberikan dalam bentuk sebagai berikut. Bagi KSP dan USP koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai 2,5 miliar dalam satu buku, wajib diaudit oleh kantor akuntan publik atau kantor jasa audit, dan hasilnya dilaporkan pada rapat anggota. Ketentuan mengenai pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan Deputi Bidang Pengawasan. Pengurus KSP atau USP koperasi juga wajib memberikan laporan kepada pengawas koperasi setiap menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang memberikan izin usaha simpan pinjam setiap 1 triwulan. Pelaksanaan teknis mengenai penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSP dan USP koperasi dilakukan dengan media pengiriman dan atau memanfaatkan teknologi informasi. KSP atau USP koperasi juga wajib membentuk unit satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan cakupan wilayah keanggotaannya. Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi, dapat pula dibentuk tim penilai dari aparatur sipil negara dengan persyaratan sebagai berikut. Penilaian kesehatan koperasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap setahun sekali. Lalu hasil penilaian tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan peraturan Deputi Bidang Pengawasan. Apabila koperasi tidak melaksanakan kewajibannya,
maka koperasi yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut. Pembubaran KSP atau USP dilakukan oleh para anggota. Dalam hal ini, terjadi kondisi yang menyebabkan KSP dan USP koperasi harus dibubarkan, dan koperasi tersebut tidak melakukan pembubaran, maka menteri di bawah pengawasannya dapat melakukan hal-hal berikut. Pihak yang mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan KSP dan USP yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan. Pembubaran KSP dan USP koperasi diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan. Dalam hal KSP dan USP koperasi yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan. Sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, pengurus KSP dan USP wajib meminta pertimbangan menteri. Karena persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan diatur oleh menteri. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat melakukan hal berikut. Segala beban biaya KSP dan USP koperasi akan dibayarkan dari hasil pencairan harta kekayaan KSP dan USP yang bersangkutan, biaya pegawai, biaya kantor, dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran. Untuk honor tim penyelesaian akan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan persentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan. Jika masih terdapat harta kekayaan KSP atau USP koperasi, setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian, maka dapat dilakukan hal sebagai berikut.